Selamat pagi, salam damai sejahtera, jemaat Tuhan. Mari kita syukuri kasih dan kemurahan Tuhan Allah yang masih memberi kita kehidupan di hari baru ini. Kita sungguh percaya kalau kita boleh ada, kita boleh hidup sampai saat ini. Itulah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu mari kita sejenak membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Kita awali ibadah ini dengan kita nyanyikan bersama Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Bagaikan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Bagaikan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Bagaikan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Khalik langit dan bumi, yang selalu setia dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan,
Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang baru ini, ketika kami masih mengalami berkat kehidupan dalam anugerah Tuhan. Sepanjang malam kami dalam naungan lindungan-Mu, dipelihara oleh Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, Engkau bangunkan kami, memberi kami nafas hidup dan hari baru untuk kami jalani. Sungguh kami percaya penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami jalani ini. Terima kasih Tuhan. Mengawali setiap aktivitas karya kerja kami, pelayanan kami di hari baru ini. Maka ya Tuhan, kami rindu untuk kami membaca, mendengar, dan renungkan firman-Mu. Namun kami mengakui segala keterbatasan kami, karena kami orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami layak memanggil nama-Mu, dan kami layak untuk kami belajar lagi dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong hamba-Mu, menolong semua warga jemaat yang di pagi hari ini memberi waktu untuk berjumpa dengan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari KWP 1 sampai KWP 16, bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti siaran renungan pagi ini. Bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi bacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah bacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini, yang menjadi perenungan bagi kita untuk memberi kita kekuatan dalam kita menjalani hari baru dalam anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak jemaat Tuhan, sehebat apapun seorang pelaut atau seorang nelayan, pasti ia akan mengalami ketakutan jika tiba-tiba di tengah laut perahunya atau kapalnya diterpa dengan badai. Ketakutan membuat setiap orang pasti akan panik, gelisah, dan tak dapat berpikir dengan baik, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat mengatasi badai yang sedang dihadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang dialami oleh para murid Yesus yang sedang berlayar di Danau Galilea menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi badai dalam hidup yang dialami. Padahal
Para murid pada waktu berlayar itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Dapat dikatakan Yesus ada bersama dengan mereka di atas perahu itu. Kalau kita memperhatikan pada ayat 18 bacaan Injil Matius pasal 8, di sana dicatat bahwa pelayaran menyeberangi Danau Galilea adalah perintah Yesus bagi para murid. Dan Yesus yang terlebih dahulu naik ke atas perahu. Itu berarti perjalanan pelayaran itu, atau dalam perjalanan pelayaran itu, Yesus ada bersama mereka. Walaupun kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-24 di sana dicatat bahwa Yesus tidur di atas perahu. Tetapi mengapa saat badai mengamuk, para murid pada waktu itu sangat ketakutan? Mengapa para murid panik? Padahal mereka ada bersama dengan Yesus di atas perahu yang mereka tumpangi. Jawaban dari tanya itu adalah bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan Putra Allah. Dan mereka belum hidup dalam iman yang sesungguhnya kepada Yesus. Karena itu ketika mereka diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan angin ribut dan gelombang danau yang bergoncang, maka ketakutan telah meliputi kehidupan para murid. Saudara-saudaraku, penginjil Matius menuturkan bahwa beriman dan percaya kepada Yesus bukanlah hal yang mudah dan dapat dimiliki secara instan. Dan hal itu dapat kita lihat terjadi kepada para murid. Saat badai mengamut, mereka panik, mereka takut, mereka gelisah. Karena itu yang mereka lakukan adalah membangunkan Yesus sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara-saudaraku, sepertinya kedekatan dan kebersamaan para murid dengan Yesus sekian lama mereka jalani atau sekian waktu mereka bersama belum membentuk kedewasaan iman para murid. Teriakan "Tuhan, tolonglah, kita binasa" menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan kehidupan yang akan mereka jalani. Ketakutan akan apa yang sedang mereka hadapi. Ketakutan terhadap tantangan yang ada di depan mereka. Hanya karena Yesus sedang tidur. Dan itu membuat para murid menjadi panik. Padahal saudara-saudara, Yesus masih ada bersama mereka. Di atas perahu atau di satu perahu. Bagaimana kehidupan para murid kalau Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka? Apakah mereka mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa Yesus bersama mereka? Oleh karena itu, melihat keberadaan para murid dalam ketakutan dan kepanikan itu, maka sebelum Yesus menghardik angin dan danau, yang Yesus lakukan lebih dahulu adalah menantang keyakinan para murid. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Ternyata kurang percaya, kurang meyakini tentang siapa Yesus, membuat setiap orang menjadi takut untuk jalani hidup, terlebih berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Saudara-saudara, bagi Yesus memulihkan kondisi danau bukanlah hal yang terutama pada waktu itu, tetapi memulihkan iman para murid untuk tetap yakin dan percaya akan kuasa dan kebesarannya. Itu yang amat sangat penting
yang harus Yesus lakukan bagi para murid. Proses pematangan iman para murid lebih penting daripada masalah angin ribut dan badai, danau yang bergejolak. Dengan demikian saudaraku, iman selalu menjadi kekuatan yang kokoh dalam menghadapi setiap masalah. Dan bukan sebaliknya, menunggu ada masalah baru ada iman. Tetapi jika ada iman, maka masalah apapun yang kita hadapi, yang dihadapi oleh para murid, pasti dapat teratasi. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan menimbulkan kepanikan dan kecemasan. Bila iman akan kuasa dan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus menjadi sandaran utama bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, memang hidup beriman dalam situasi sulit tidaklah mudah. Itu susah. Tapi kalau kita tetap yakin pada kuasa Tuhan, kalau kita sungguh percaya bahwa Yesus ada kalau hidup dalam perjalanan hidup kita, Yesus selalu ada dalam hidup kita, dan Ia tidak pernah jauh dari kita, maka pasti kita akan ditolongnya. Pasti kita akan diselamatkan dari tantangan ataupun badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang terkadang membuat kita seakan kita sedang berlayar di atas danau atau laut. Kita sedang berada di atas perahu dan perahu kita sedang diterpa dengan badai. Membuat kita tidak berdaya. Membuat kita takut dan tak mampu untuk kita melanjutkan perjalanan hidup. Membuat kita tak mampu mengatasi tantangan yang ada di depan kita. Maka belajar dari kisah para murid Yesus. Kisah angin ribut yang diredakan di Danau Galilea. Kiranya ini akan mendorong kita untuk semakin percaya dalam kesungguhan iman kepada Yesus yang akan menenangkan badai, angin, dan danau. Sehingga kita tetap dapat jalani kehidupan ini. Bersama Yesus dalam hidup kita, kita pasti ditolongnya. Termasuk ketika kita harus jalani hidup di tengah pergumulan pandemi COVID-19. Saat kita sedang persiapkan diri kita, hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita untuk memasuki new normal. Kita yakin jika kita hidup bersama Yesus, jika kita andalkan Dia, dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan di tengah situasi sulit ini, untuk taat dan setia pada setiap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, kita pasti akan dapat lewati semuanya. Percayalah, Yesus meredakan setiap pergumulan, tantangan, dan segala badai yang sedang menerpa hidup kita. Dan sekali lagi, bersama Yesus kita akan selamat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita memuji Tuhan, mari kita nyanyikan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang
hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat pujian, memuliakan nama-Mu. Tak hentinya kami bersyukur ya Tuhan, sebab kasih sayang Tuhan sungguh begitu nyata kami alami dari hari ke hari kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya oleh perkenan Tuhan sajalah kami boleh lagi menapaki hari baru ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh awali semua aktivitas kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh menyampaikan pujian kepadamu. Kami boleh belajar dari firman-Mu bagaimana menghadapi badai yang menerpa kehidupan ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Dengan iman yang sungguh kepadamu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, akan memberi kami pengharapan, kekuatan, dalam kami melanjutkan perjalanan hidup, walau kami sadar ada begitu banyak tantangan, pergumulan, kesulitan hidup. Tapi kami bersyukur Tuhan, janji firman-Mu senantiasa memberi kami kekuatan, bahwa bersama Yesus, di dalam Yesus, kami tidak perlu takut dan cemas, karena Engkau-lah penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, kami bersyukur bersama dengan seluruh warga jemaat, dari KBP 1 sampai 16, yang oleh rahmat dan anugerah Tuhan sajalah mereka boleh mengalami pertambahan usia. Kami yakin Bapa, pertambahan usia yang dialami oleh saudara-saudara warga jemaat, baik dari anak kecil sampai dengan lansia, semua itu adalah wujud betapa Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau senantiasa mau menuntun perjalanan kehidupan mereka. Sehingga ada pertambahan usia yang menguatkan mereka. Dan buatlah ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini senantiasa dapat memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu, dan beroleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di usia yang baru ditambahkan dalam pengharapan. Tuhan tetap setia dalam penyertaan, dalam lindungan, pimpinan, dan berkat daripada-Mu. Berkat panjang umur, sehat kuat, berkat damai sejahtera dan kebahagiaan, berkat bagi setiap keluarga. Terima kasih Tuhan.
Di dalamnya juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit. Bapak Randi Kahumata, dan juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu di tengah pergumulan sakit ini Bapak. Tak ada yang dapat diandalkan selain kami andalkan Engkau dan berseru memanggil nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tabib Samawi kami, Penolong kami, yang kiranya akan menolong, yang kiranya akan mengulurkan tangan-Mu menjamah dan memberkati segala usaha yang dilakukan oleh keluarga dokter, perawat, bahkan setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi. Di sana ada berkat yang mereka alami. Tuhan kiranya berkenan menolong. Ketika Engkau berkenan Tuhan, angkat sakit mereka. Sehingga mereka beroleh kesembuhan, pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang mengawali setiap aktivitas di hari ini dan setiap karya kerja kegiatan. Engkau memberkati, Engkau menolong. Buatlah segala usaha karya kerja kami berhasil ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat daripada-Mu. Berkat yang Tuhan anugerahkan dapat membuat kami mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kami, pribadi dan keluarga masing-masing kami. Berkati semua usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau membuka tingkap berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu. Sehingga ya Tuhan, dalam pengharapan di tengah situasi sulit ini, kami tidak akan takut dan gentar. Karena Engkau menolong kami. Engkau memberi kami hikmat untuk kami mampu tetap bekerja berkarya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami yakin ada berkat yang telah Tuhan sediakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken yang terus memberi diri melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk multimedia, teknisi gereja yang tidak mengenal waktu mempersembahkan diri mereka, tenaga, pikiran, bahkan waktu mereka untuk mereka menopang pelayanan di jemaat-Mu. Sehingga pelayanan bagi seluruh jemaat dapat terjadi karena ada pemberian diri yang tulus dari hamba-hamba-Mu. Bapak Christian Koloai, Bapak Riki Patras, Bapak Irmansyah Permata, Bapak Kenny Pangandahing, serta semua yang terlibat di dalamnya. Berkati mereka. Berkati semua orang yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di rumah ibadah untuk pelayanan bagi jemaat di rumah-rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami percaya apa yang sudah mereka lakukan senantiasa dikembalikan berkat berlimpah terlebih sehat kuat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hidup bangsa negara kami, para pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat sampai yang ada di pelosok tanah air. Bapak Bupati, Wakil Bupati, pimpinan daerah kami. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan hikmat dari sorga, agar mereka mampu menjalani tanggung jawab bagi daerah kami. Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, para menteri, Engkau berkati mereka Bapa. Mereka menjadi alat Tuhan untuk menyatakan berkat bagi bangsa negara kami, bagi daerah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim gugus penanganan COVID-19. Untuk para dokter, perawat yang berada di garda depan, yang sedang melayani para pasien yang terpapar virus corona.
Tolong mereka, lindungi mereka, berkati mereka Bapa, jaga mereka. Engkaulah kekuatan bagi mereka. Lindungilah keluarga mereka. Bahkan bagi semua pasien yang terpapar virus corona, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami percaya Yesus menguatkan mereka untuk mereka dapat melewati semua gumul ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mohon berkat-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup di hari ini. Kami mau awali di dalam Engkau ya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang setia. Yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera bagi setiap kami umat yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi. Kiranya kita semua beroleh pengharapan dan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di hari baru ini. Percayalah sekali lagi, Yesus ada bersamamu. Tempatkanlah Dia di depanmu. Dia ada bersama untuk menolong. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi.